Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi, yaitu materi ketiga, tetap bab yang kemarin, yaitu toharoh atau semua bersih hidup menjadi nyaman. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa setelah mengikuti pembelajaran toharoh dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Bu Guru ulang kembali, toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu apa? Toharoh dari najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh dari najis itu artinya membersihkan sesuatu dari najis atau dari kotoran. Sedangkan najis sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughalladah. Apa yang disebut dengan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Maksudnya apa? Najis yang ringan ini seperti air kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Yaitu bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau tidak makan apapun kecuali ASI. Jadi ketika nanti ada adik kalian laki-laki yang belum berusia 2 tahun, maka kencingnya itu dihukumi najis ringan atau najis mukhaffafah. Beda dengan bayi yang belum berusia 2 tahun tapi sudah makan bubur, pisang dan lain sebagainya, maka tidak lagi dinamakan najis mukhaffafah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu cukup dengan memercikkan atau mengalirkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contohnya apa? Contohnya yaitu darah apapun itu dihukumi najis mutawassithah. Nanah, air kencing. Nah, di sini juga ada air kencing. Ini air kencing selainnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air ASI. Selanjutnya tinja atau kotoran dan lain sebagainya. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan air yang suci disiram, ya.
Jadi dihilangkan najisnya dulu, lalu disiram tempat yang terkena najis atau dialirkan airnya. Kemudian najis mutawasitoh ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Apa itu yang disebut dengan najis hukmiyah? Yaitu diyakini adanya, tapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Jadi secara hukum itu najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang ada bentuk, wujud, bau, dan rasanya. Jadi najis itu pasti ada kecenderungan bau dan pasti ada bentuknya, ada wujudnya, ada rasanya. Tidak perlu dicicipi, yang pasti kalau yang namanya najis dari darah, nanah, air kencing, tinja, dan lain sebagainya itu dihukumi najis. Najis mughalladah, ini najis yang ketiga. Jadi najis mughalladah, najis yang terakhir, ini artinya najis yang berat. Maksudnya bagaimana? Dikatakan najis yang berat karena ini bersumber dari hewan, yaitu anjing, babi, dan babi hutan. Jadi ketiganya ini dihukumi najis mughalladah atau najis yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena dari cara penyuciannya pun beda, yaitu dengan mensucikan atau dengan membasuh tempat yang terkena air liur anjing, menyentuh babi tangannya, maka daerah-daerah yang terkena atau menyentuh anjing, babi, atau babi hutan, maka harus membasuh tempat tersebut dengan air sebanyak 7 kali, dengan menggunakan air yang suci sebanyak 7 kali. Dan salah satu air tersebut dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Maka yang terkena najis tersebut bisa dikatakan suci dari najis mughalladah apabila telah melalui cara penyucian dengan menggunakan 7 kali siraman yang salah satunya dicampur dengan debu. Apa gunanya kita belajar thaharah? Gunanya atau hikmahnya atau manfaatnya terhadap kita itu adalah orang yang bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Makanya kita dianjurkan untuk selalu bersuci, selalu bersih. Yang kedua, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita ketika sudah suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, maka kita bisa melakukan berbagai macam ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Maka ketika kita sudah bersih, sudah bersuci, maka kita memiliki kekuatan iman tersebut, sebagian iman. Yang terakhir, hidup kita akan menjadi lebih nyaman. Tidak ada orang yang akan senang dan akan bahagia jika kehidupannya itu dalam keadaan kotor, tidak bersih, tidak suci. Beda dengan orang yang telah bersuci, hatinya tenang, hidupnya menjadi lebih nyaman. Pembahasan kita sudah selesai tentang najis, macam-macam dan cara mensucikannya. Nah,
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi yaitu tayamum dan bagaimana cara melakukannya. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita sudah selesai. Semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan nyata dan bermanfaat untuk kalian di dunia sampai akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.